Berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini Kamis 5 Agustus 2021. Gereja merayakan pesta pemberkatan Gereja Basilik Santa Maria. Apa pentingnya pemberkatan Basilik Santa Maria sehingga dirayakan secara khusus oleh gereja, saudara-saudara? Kalau kita melihat dalam sejarah, saudara-saudara, gereja kuno seringkali dilihat dari sisi wisata. Seringkali gereja kuno malah dianggap sebagai museum, padahal tentu saja tidak begitu. Perayaan pemberkatan Basilik Santa Maria bukan penghormatan pada gedung itu, bangunan batu, bangunan permanen itu, tapi merupakan suatu ungkapan syukur karena iman yang terpancar di tempat pertemuan dengan Tuhan. Basilik Santa Maria adalah gereja tertua yang dipersembahkan kepada Bunda Maria di Eropa Barat untuk mengenangkan sebuah konsili, yaitu konsili Efesus tahun 431 abad kelima. Ketika dicanangkan atau dipromulgasikan ajaran bahwa Bunda Maria adalah Bunda Allah. Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur karena punya Bunda Maria, Bunda yang melahirkan Allah yang menjadi manusia dalam diri Yesus, putranya, Yesus sang penebus kita. Menghormati Bunda Maria itu juga berarti menghormati Allah yang menjelma melalui rahim Bunda Maria. Hari ini saudari-saudara, saya Romagus Jasaser mengajak kita merenungkan Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai 23. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau, Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut tak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa saja yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa saja yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya memberitahukan kepada siapapun bahwa dialah Mesias. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau.
Tetapi Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkaulah suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau memikirkan bukan yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudari-saudara umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita mengenal peribahasa atau bisa dikatakan pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Gimana mungkin menyayangi kalau tidak kenal? Sikap sayang, sikap cinta selalu didahului oleh pengenalan. Dan pengenalan itu bukan sekedar pengenalan seadanya, tapi suatu pengenalan pribadi yang mendalam. Dialog antara Yesus dan murid-muridnya mengenai menurut mereka, menurut orang siapakah dia, tentu saja bukan sekedar sebuah pertanyaan kelakar, bukan pertanyaan yang kebetulan diungkapkan Yesus kepada mereka. Tapi Yesus ingin mengetahui pengenalan mereka secara pribadi, pengenalan orang akan dirinya. Kita mendengar tadi ada beragam jawaban. Ada yang mengatakan engkau adalah Yeremia, ada yang mengatakan Elia, ada yang mengatakan seorang dari para nabi. Itu kata orang. Tapi Yesus kemudian bertanya lebih menukik lagi, menurut kamu sendiri siapakah aku ini? Pertanyaan yang menuntut jawaban pribadi, bukan jawaban bersama, bukan jawaban rame-rame, tetapi jawaban pribadi berdasarkan pengalaman dan pengenalan perjumpaan secara pribadi pula. Dan di sini tampillah Petrus, kepala para rasul, yang mengatakan dengan tegas bahwa engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Itu sebuah pernyataan iman. Siapa Yesus? Tentu Petrus mengatakan itu berdasarkan kebersamaan, berdasarkan perjumpaan, pengenalan pribadi yang mendalam dengan Yesus selama mereka bersama-sama. Karena mereka menjadi satu kelompok yang selalu bersama Yesus, selalu diberi pengajaran yang khusus, intens oleh Yesus. Maka Petrus mewakili kita semua menyatakan iman tentang siapa Yesus, bahwa dia adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tak kenal maka tak sayang. Apa yang diungkapkan oleh Petrus, saudara-saudari, hingga kini juga menjadi pernyataan iman gereja akan siapa Yesus bagi kita. Ingatlah bahwa setiap kali merayakan Ekaristi hari Minggu, hari raya, kita selalu membaharui iman kita sebagai pengikut Yesus. Kita mengucapkan kredo, aku percaya, pernyataan iman yang diulang terus-menerus, tentu bukan sekedar melengkapi susunan liturgi saudari-saudara, tapi untuk menyegarkan pemahaman iman kita, menyegarkan mengenai siapa Yesus bagi kita. Kalau terus-menerus diungkapkan, terus-menerus diulangi, maka kemudian dia akan menjadi sesuatu yang melekat dalam ingatan, pikiran, akal budi, dan hati kita. Dan dari sana tentu diharapkan hidup kita merupakan suatu hidup yang konsisten mengikuti Yesus,
konsisten percaya dan mengimani Yesus sebagai Mesias, Anak Allah yang hidup, Mesias, Sang Juru Selamat. Ketika Anda dibaptis, ketika anak-anak Anda dibaptis, bahkan ketika mereka belum paham, mereka masih bayi, sebagai orang tua Anda mewakili iman mereka dengan mengucapkan kredo, aku percaya, dan dikatakan bahwa dalam iman gereja yang kita akui bersama ini, saudara dibaptis. Saudari-saudara, mari kita sadar, mari kita hayati, mari kita segarkan iman kita selalu. Tidak hanya dalam liturgi, tidak hanya dalam pengucapan-pengucapan dalam peristiwa tertentu, dalam misa, tapi lebih-lebih di dalam pengalaman hidup yang nyata. Petrus yang kita singgung, yang menjawab dengan tepat siapa Yesus, engkaulah Mesias, adalah Petrus yang berjuang untuk konsisten mengakui, mewartakan, dan mengikuti Yesus secara konsekuen. Bahkan dia harus menjadi martir, menumpahkan darah demi imannya kepada Yesus. Tentu Petrus punya banyak pergumulan, ada kelemahan, ada kebimbangan dalam perjalanan hidupnya. Tapi apapun itu, pada akhirnya yang menentukan adalah apakah setia atau tidak sampai akhir. Petrus menunjukkan kesetiaan imannya itu. Setelah dia mengenal Yesus, dia percaya. Setelah dia percaya, dia mengikutinya. Setelah dia mengikutinya, dia setia. Setelah dia setia, dia berani mati untuk Tuhan. Saudari-saudara, menjadi sebuah pertanyaan pribadi untuk kita masing-masing. Menurut Anda secara pribadi, siapakah Yesus bagimu? Sebab pengenalan akan siapa Yesus bagimu itu menentukan penghayatan, menentukan bagaimana Anda bertindak sebagai orang beriman di tengah dunia yang seringkali menawarkan macam-macam hal yang bisa justru mengecoh dan menjauhkan kita dari iman akan Tuhan. Semoga seperti Petrus kita teguh berdiri, setia sampai akhir dalam iman akan Yesus, Sang Mesias, Putra Allah yang hidup. Semangat beraktivitas saudari-saudara, Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah kami melalui Maria, Bundamu, Bunda Allah. Kami bersyukur karena Engkau mengingatkan kami hari ini melalui firman-Mu akan siapakah Engkau dalam hidup kami. Bahwa Engkau adalah Mesias, Engkau Juru Selamat, Engkau Sang Penebus kami. Semoga iman yang telah kami hayati ini, kami segarkan terus-menerus. Kami aktualisasikan terus-menerus dalam perjuangan hidup. Dan dengan setia dan konsisten, konsekuen menjalani siarah iman kami yang seringkali tidak selalu mulus, tidak selalu berjalan lurus, berjalan baik. Tapi dalam kesetiaan kepadamu yang tidak membiarkan kami berjalan sendirian, kami percaya Tuhan bahwa kami akan setia sampai akhir. Pandanglah dengan penuh kasih akan saudari-saudara kami yang saat ini terpapar virus corona. Mereka yang sedang dirawat di rumah-rumah sakit, mereka yang sedang melakukan isolasi mandiri,
di rumah sakit, di tempat-tempat penampungan, atau di rumah masing-masing. Khususnya Mama Rosalia Mayorga yang saat ini sedang isolasi mandiri. Berkatilah seluruh usahanya dan keluarga dalam usaha untuk cepat memperoleh kepulihan kembali. Semoga tetap sehat, semangat dan gembira bahwa virus corona bisa kami lawan, bahwa dalam berkat-Mu segala sesuatu akan berjalan dengan baik, dengan lancar dan selamat. Engkaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkatalah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, dan pelayanan kita sepanjang hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.